Dan hari ini saya mengharapkan secuil sebongkah doa dari Habib, yang hari ini doa Habib tidak ada hijab dengan Allah Ta'ala. Kami mengharapkan Habib doakan kami tetap kuat, kami tetap konsisten untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh, kedaulatan Aceh di tangan kami sendiri. Ingin bertanya Habib, hari ini saya ingin meminta sebongkah sesuatu dari Habib, yang intinya bukan bongkah berlian. Insya Allah hari ini Habib mungkin ada sedikit perbedaan dari paparan Habib dengan nurani saya hari ini. Ketika kami Aceh melalui konflik yang berkepanjangan, saya bukan pecundang di Aceh, tapi saya aktor dalam menjadi aktivis 98. Mendeklarasikan bahwa rakyat Aceh tertindas, terutama kami kaum perempuan. Ini tingkat perjanjian MOU Helsinki yang sama-sama disepakati secara tertulis Habib, tapi itu juga mereka kelabui. Ketidakseriusan daripada pihak Indonesia. Indonesia tidak pernah menginginkan rakyat Aceh. Indonesia hanya menginginkan tanah dan apa yang terkandung di dalam tanah Aceh. Ini yang terjadi Habib. Satu harapan saya hari ini juga mewakili 5 juta rakyat Aceh. Kami menginginkan hari ini Aceh tidak perlu secantik mawar, tapi cukup seharum melati. Dan hari ini Habib Mutuah yang berbahagia, seperti yang telah Habib paparkan, kalau orang Aceh bilang menyo urang Aceh tak doa, nyo menyo kata luka hati bu lebih hanji pedaba, tapi menyo tak doa dum dumpat je taraba. Nanti Habib diterjemahkan oleh Tubul Kaini. Habib, saya mewakili dari rakyat Aceh dan perempuan Aceh. Saya memperjuangkan rakyat Aceh ketika konflik. Solusi untuk Aceh hanya satu. Kalau masih kita bersahabiah dengan Indonesia, Aceh tidak bisa mendirikan syariat Islam secara kafah. Dan hari ini saya mengharapkan secuil sebongkah doa dari Habib, yang hari ini doa Habib tidak ada hijab dengan Allah Ta'ala. Kami mengharapkan Habib doakan kami tetap kuat, kami tetap konsisten untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh, kedaulatan Aceh di tangan kami sendiri. Nilai tawar Habib, mohon maaf Habib, sakitnya tuh di sini Habib. Sakit sekali kami dibuat oleh Indonesia. Mulai hari ini Habib tidak ada kata lain selain merdeka buat Aceh, pisah daripada Indonesia. Membuktikan kemarin saya salah satu korlap untuk buat aksi untuk meminta kembali 4 pulau. Itu pun masih remang-remang surat yang tidak jelas diberikan oleh orang Indonesia, tidak ada nomor surat dan tidak ada stempel, menandakan Indonesia masih berpura-pura dengan Aceh. Insya Allah Habib, mohon doa Habib. Tidak ada kata mundur dari kami rakyat Aceh. Satu kata, cap Pak Binteh, labang Bak Papun. Lagi ulama ke mutu merdeka, hanjel mutuka. Ini nanti diterjemahkan Habib. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberi kesunyukan bagi rakyat Aceh, membuka pikiran bagi rakyat Aceh. Doa dari Habib supaya Aceh akan segera kita deklarasi menjadi sebuah negara yang berdaulat. Terima kasih Habib atas waktunya, dan satu lagi permintaan saya, di akhir acara saya bisa berfoto dengan Habib. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
wabarakatuh. Nama saya Fitriyanti. Saya adalah muhibbin Habib Rizik. Saking saya cinta sama Habib Rizik, saya menamai anak saya Muhammad Rizik. Doain Habib supaya anak saya jadi anak yang soleh, Habib. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya mensinergikan peran ulama dan umara supaya terbentuk negeri yang lebih baik? Akankah ukhuwah akan terjadi bila umara itu bukan pilihan ulama? Karena hampir rata-rata sekarang umara yang terpilih bukan pilihan ulama. Contohnya, ulama berfatwa jangan memilih pemimpin wanita, tapi yang terpilih ya seorang wanita. Bagaimana cara supaya ulama dan pemerintah bisa berkolaborasi? Itu aja Habib yang ingin saya tanyakan. Semoga Habib sehat selalu, bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Habib Rizik, selaku yang saya cintai dari dulu. Saya mengutip satu perkataan dari Ki Haji Muhammad Zubir. Siapa lagi waliullah jika tidak mampu mengumpulkan 7 juta orang ya di Monas ya, Masya Allah. Saya ingat itu, makanya Habib, kehadiran Habib sangat bahagia. Andre dari asal Biren. Habib, orang tua saya itu polisi Habib. Namun di perjalanannya selalu menolong orang GAM. Saya tidak ada yang lebih penting dari persatuan Habib. Satu. Yang kedua Habib, yang ingin saya tanyakan Habib, saya selalu ikut Habib, apalagi terkait dengan syuhada 6 ya Habib. Itu juga saya paham kondisi tentang operasi Delima dan lain-lain Habib. Juga saya mengutip satu poin dari purnawirawan yang baru-baru ini, itu kami tahu itu dari Habib, yaitu adili seseorang merugikan bangsa. Jadi pertanyaan saya Habib, bagaimana seharusnya umat Islam yang bersikap kepada pemerintah yang zalim, namun di saat yang sama kita ingin menjaga persatuan bangsa dan agama Habib. Mungkin itu pernyataannya. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan ulun tuan kepada Habib, guru kita bersama ataupun guru orang Islam se-Indonesia, dan penghormatan ulun tuan kepada guru-guru ulun tuan yang ada di tempatnya. Sebelum tamu dalam acara, karena beliau perkenalkan diri, yang namanya Abu Samad, Panglima Muda Perang Gajah Keng Aceh. Nama saya Abu Samad, Panglima Muda Perang Aceh Raya Gajah Keng. Alhamdulillah, saya hari ini seumur saya sudah 70 lebih kurang. Baru hari ini hati saya yang terguncang seperti bumi waktu tsunami, Pak. Hati saya hari ini karena mulai dari pertama Al-Mukarram guru kita bersama memberikan bayangan perjuangan Aceh buat negara Indonesia, begitunya berjasanya Aceh untuk Indonesia. Tapi sebagai kita anak cucu para syuhada yang lalu, kalau kita renungkan hari ini Habib, mungkin bisa kita mendidih darah kita lagi. Maaf
guru saya, sebetulnya dalam perkara yang lalu itu Habib sudah ada satu pertemuan, sudah ada satu keikhlasan bahwa sudah ada perdamaian di Aceh dengan RI. Kami sangat-sangat itu ikhlas. Hari ini bahkan saya sendiri orang yang paling awam dalam perkara itu, Pak. Orang Jakarta itu ataupun pemerintah pusat itu enggak ada ikhlas sedikit pun. Sampai hari ini Habib, apa yang telah dijanjikan dalam butir-butir MU belum ada pun satu pun yang telah dilakukan. Bahkan digeser. Satu. Bahkan dibuat lagi gejolakan seperti kemarin. Maka saya mohon kepada pusat, jangan coba-coba menyakiti lagi, bersabar. Kesabaran kami ini bukan bukan kesabaran ketakutan Nabi. Tapi kami lagi-lagi menilai bagaimana keikhlasan orang itu. Kami belum muak perang Habib. Allahu Akbar. Kami belum muak. Maka saya sarankan kepada kawan-kawan, sabar. Maka dalam hari ini insya Allah dengan ada kehadiran guru kita bersama, mudah-mudahan Allah meridai apa yang maksud kita dalam perjuangan dari dulu sampai sekarang. Kita belum berubah. Dengan jabatan-jabatan inilah kita serahkan kepada guru kita bersama untuk mensabarkan, untuk menyampaikan ke pusat sana Habib. Habib, karena saya ini bahasa Indonesia kurang tepat sedikit, mungkin yang nggak pas ini Habib, boleh Bapak tanya sama guru kita juga itu. Jadi begitulah Habib, lebih dan kurang cuma ada saya ingin sedikit Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya. Saya Jubair Ahmad Harahap dari Kota Medan. Horas. Kami di Medan kebetulan sering membuat perkumpulan dan kita semua mungkin paham Kota Medan itu kota para ketua. Rindu sekali dengan Habib, saya ingin mau foto sekali nanti. Karena ke Jakarta pun ada pas. Kabaruan. Gitu Habib ya. Jadi terima kasih. Banyak ketua-ketua di Medan dan mungkin salah satunya kami di sini juga ada yang jadi ketua gitu. Tapi kembali tadi dari kajian yang Habib sampaikan, kita harus bersatu membangun ukhuwah dan segala macam. Saya perlu sampaikan di sini Habib, walaupun saya orang Medan, suku bangsa Batak, tapi saya nggak pernah bermasalah dengan orang yang di samping saya, misalnya orang Aceh, di samping kiri saya Melayu, di depan saya Minang, Jawa dan segala macam, saya nggak pernah bermasalah. Sering bermasalah dengan ahli-ahli politik. Dan kebetulan hari ini Habib juga mengatakan insya Allah akan diperjuangkan juga di pusat. Di pusat ini juga ahli politik semua, Habib. Kami orang Medan tadi saya dengar juga banyak menyinggung masalah orang pusat. Ya pasti semua mempermasalahkan orang-orang politik itu. Orang Jakarta, orang mana nggak akan, saya yakin nggak akan ada yang bermasalah. Tapi para politik, saya mau bertanya gimana caranya agar politik kita itu bisa menjadi sehat. Karena begini, seperti saya sampaikan tadi, Bib, saya nggak pernah bermasalah dengan orang Aceh, Batak, Jawa, Minang, segala macam. Tapi ketika ahli politik bermain, saya bisa dendam seumur hidup. Itu pertanyaan saya. Yang kedua, karena semua tadi minta foto, saya nggak minta foto, Bib. Enggak. Kenapa? Karena saya teringat juga tadi yang Habib sampaikan, namanya umatun itu bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang, tapi rombongan. Jadi kami minta rombongan Medan nanti berfoto sama Habib. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masing-masing punya opini sendiri, makanya kami butuh nasihat bagaimana kita bersatu sesuai dengan isi dari ceramah Habib.
Dan juga sesuai dengan doa yang saya perhatian kepada satu perkataan doa dari Abuya, bahwa semoga Allah memelihara kita dari akhlak syaitan. Jauhkan kita daripada akhlak syaitan. Syaitan itu kan selalu mengatakan, aku lebih baik, ana khairum minhu. Ini sekarang ada di antara kami yang muda-muda ini, hari ini sudah ada yang nggak lagi mengakui ulama. Udah menyerang ulama, nggak ada lagi ulama. Mungkin dalam gambaran dia ya di sana mungkin diri laut dunia apa-apa. Macam-macam udah kedongeng semuanya. Udah Nabi Adam turun di Selawah, Gunung Selawah dibuat oleh Ibu Matuta, Salamang Selimum, Afwan apa melepane Gunung Yahoo. Maka itu perlu dimasukkan kepada kami supaya kami lebih cerdas, lebih mendapatkan perhatian pada dunia bahwa orang Aceh ini bukan cerdas, tapi tetap pemberani. Dan saya di antara orang yang dikeroyok oleh dua negara beberapa bulan kemarin karena memprotes film bid'ah, karena saya membela para habaib dan membela pakaian sufi, membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih, jazakumullahu khairal jazak. Semua tadi yang sudah disampaikan, baik itu berupa pernyataan atau berupa usul, saran, pertanyaan, saya lihat semuanya bagus, fokus, dan serius ya. Saya mulai dari yang pertama tadi, luar biasa Bu Fitriani semangat merdekanya. Cutlinda, Ibu Cutlinda, maaf, luar biasa semangat untuk merdekanya. Jadi betul yang beliau katakan tadi, mungkin antara saya dan beliau ada beberapa perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Tapi perbedaan pandangan tersebut tidak mesti kita punya sikap yang berlawanan yang mengantarkan kepada perpecahan. Maaf Ibu Cutlinda, kalau saya sebagai ibu, mungkin sikap saya sama dengan ibu. Artinya apa? Kalau saya sebagai Ibu Cutlinda, saya sebagai warga Aceh yang langsung mengalami aneka ragam kesulitan-kesulitan di masa lalu. Bisa jadi luka hati tersebut, saudara, sulit tersembuhkan, nggak gampang menyembuhkannya. Tapi sekarang saya bicara, saya sebagai seorang dai, sebagai seorang ustaz, saudara, yang walaupun tidak mengalami apa yang diderita oleh masyarakat Aceh, tapi setidaknya saya mendapatkan informasi, saya kaji, saya hati-hati, dan saya bisa merasakan agar saya bisa bagaimana suka duka orang Aceh juga harus menjadi suka duka saya. Nah karena itu di sini saya mau sampaikan kepada Ibu Cutlinda supaya kita tidak salah paham. Saya bicara dalam konteks Indonesia. Saya bicara dalam konteks Indonesia. Artinya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang kami perjuangkan para ulama, khususnya saya dan kawan-kawan di Front Persaudaraan Islam, adalah bagaimana persaudaraan Islam di dunia ini di kemudian hari bisa melebarkan sayap bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Sabang sampai Maroko. Itu yang kita harapkan ya Pak. Karena kita harapkan itu, khilafah itu kan tegak di bumi Allah ini. Kalau khilafah tegak di bumi Allah ini, bukan Sabang Merauke lagi, kecil itu. Dari Sabang sampai Maroko, semua tunduk di bawah kekhilafahan. Tapi tentu untuk menuju kekhilafahan tersebut, kita nggak boleh utopis. Kita jangan mimpi siang bolong, jangan cuma berangan-angan. Tentu untuk mewujudkan suatu khilafah itu ada jalan yang mesti ditempuh, ada strategi, saudara. Nah, saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan bahwa dulu Front Pembela Islam, yang kemudian sekarang ada Front Persaudaraan Islam, kita itu membuat 10 langkah bagaimana menciptakan khilafah Islam agar tegak di dunia. Sebab begini Pak, Bu, maaf ya, kalau kita di Indonesia teriak-teriak tegakkan khilafah, hapus NKRI, hapus Pancasila, hapus Bhinneka Tunggal Ika, belum berjuang udah ditangkap semua.
Ini fakta. Baru ngomong ditangkap. Saudara, HTI dibubarkan gara-gara kampanye khilafah. Belum bergerak, dibubarkan ya Allah. Nah, maka itu saya tidak mengatakan itu tidak ideal, tidak meneriakkan khilafah bagus karena itu kewajiban agama. Nah, cuman dalam berjuang, bagaimana Nabi dulu mengajarkan kita konsep at-tadarruj, konsep step by step, konsep selangkah demi selangkah, konsep saudara bagaimana bisa mengantarkan kita kepada tujuan saudara, tapi kita tidak hancur di awal langkah. Nah, maka itu mari kita lihat. Saya perkenalkan sebentar di dalam Munas FPI terakhir sebelum FPI dibubarkan, itu sudah dirumuskan. Saya bacakan di sini bahwa FPI apa sih posisinya daripada khilafah Islamiyah? Saya bacakan. FPI harus ikut berperan aktif dalam upaya menegakkan khilafah Islamiyah alamiah, yaitu internasional, saudara, sesuai syariat, melalui langkah-langkah logis realistis yang elegan dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan napas kemajuan dunia, yaitu dengan mendorong. Ada 10 poin. Saya mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah peningkatan fungsi dan peran organisasi konferensi Islam. Bapak Ibu mesti tahu di dunia ini kita punya OKI, organisasi konferensi Islam. Seluruh negara Islam atau negara-negara yang mayoritas Islam atau negara-negara yang dipimpin oleh orang Islam atau negara-negara yang di dalamnya terlihat syiar Islam, semua bergabung di satu organisasi internasional yang bernama Organisasi Konferensi Islam. Jadi seluruh dunia Islam menjadi anggota organisasi ini. Nah, organisasi ini punya ketua, organisasi ini punya sekjen. Nah, kita berharap OKI ini menjadi pintu gerbang kita, kendaraan kita untuk menuju penegakan khilafah dunia di kemudian hari, saudara. Karena membentuk satu organisasi yang anggotanya seluruh kepala negara dari seluruh dunia Islam itu bukan sesuatu yang mudah. Satu, karena untuk kita menyatukan negeri-negeri Islam, jangankan menyatukan 100 negara Islam, menyatukan Indonesia sama Malaysia aja setengah mati. Mungkin orang akan bilang mimpi, sudah. Bagaimana Indonesia dan Malaysia bersatu? Bagaimana Indonesia, Malaysia dan Brunei bersatu? Enggak mudah, saudara. Jangankan menyatukan Malaysia dengan Indonesia, menyatukan Indonesia sama Gam aja susah, saudara. Itu masih sama-sama dalam satu negeri, enggak mudah. Nah, upaya ini perlu ada kebertahapan. Sekarang saya bicara Ibu Cut Linda yang saya hormati, saya bicara konteks Indonesia untuk menegakkan khilafah itu dulu. Nah, kemudian saudara, yang kedua, mari kita lihat negara-negara Eropa, walaupun jumlahnya banyak, ada sekian banyak negara Eropa, tapi menariknya mereka punya parlemen bersatu. Parlemen Eropa bersatu. Seluruh pimpinan-pimpinan parlemen dari parlemen-parlemen di Eropa bersatu dalam parlemen Eropa bersatu. Artinya kita sudah mengusulkan kepada OKI, Organisasi Konferensi Islam, tolong dirangkul seluruh negara Islam dan bentuklah parlemen bersatu negara Islam. Kenapa orang Eropa bisa, kita nggak bisa? Kita belum bisa bentuk khilafah, ya sudah, nanti prosesnya mungkin masih lama. Tapi setidaknya negara Islam bersatu, saudara, dalam parlemen bersatu negara Islam. Jadi DPR Indonesia, DPR Malaysia, DPR Saudi, DPR Qatar, DPR Kuwait, DPR Pakistan, semua bersatu di situ tempat bermusyawarah antara wakil-wakil rakyat umat Islam di seluruh negara Islam. Sudah kita sampaikan dan itu diproses, saudara.
Terus yang ketiga, yang ingin juga saya sampaikan di sini, pembentukan pasar bersama dunia Islam. Dulu Bapak Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, ketika beliau menjadi Perdana Menteri, beliau usulkan ini. Beliau minta didirikan pasar bersama, saudara, pasar bersama waktu itu ASEAN, belum umat Islam. Apa yang terjadi? Begitu mau didirikan pasar bersama ASEAN, saudara, ASEAN dihantam habis dengan krisis moneter, saudara. Karena Amerika nggak terima, Inggris nggak terima. Karena kalau kita punya pasar bersama negara-negara Islam, artinya antar negara-negara Islam akan melakukan transaksi jual beli, transaksi transformasi keilmuan dan lain sebagainya sesama mereka dengan tidak melibatkan negara di luar Islam, ya kawan. Dan ini bagi Eropa merugikan, bagi Amerika merugikan. Kenapa? Karena dunia Islam itu merupakan pasar besar mereka. Mereka punya produk, pasarnya di mana? Di umat Islam. Mereka bikin mobil, pasarnya laku di umat Islam. Mereka bikin tekstil, pasarnya di umat Islam. Nah, kalau umat Islam punya pasar sendiri, berdagang sesama mereka, maka pasar Eropa dan Amerika akan bangkrut, saudara. Nah, begitu Mahathir Muhammad dihantam oleh Amerika, dihantam oleh Eropa, nggak jadi kok pasar bersama ASEAN. Apalagi pasar bersama negara Islam. Tapi ini sudah kita usulkan. Ayo negara-negara Islam bentuk pasar bersama negara-negara Islam. Ada negara Islam yang bisa bikin rudal. Jadi negara Islam yang nggak bisa bikin rudal, nggak usah beli rudal ke Amerika, nggak usah beli rudal ke Inggris, cukup beli rudal dari negara Islam yang mampu. Ada negara Islam yang bisa bikin nuklir kok. Nggak usah beli nuklir dari Amerika, saudara. Bahan baku nuklir uranium. Ternyata Indonesia banyak uranium. Yang bikin bom nuklir itu silakan beli bahannya dari Indonesia. Cukup sesama negara Islam. Bisa kita maju. Nah, ini yang kita usulkan. Jadi jangan kita bicara menyatukan negara dulu. Kalau kita bicara menyatukan negara dulu, saudara, dibubarkan kita sama pemerintah. Berarti kita dianggap mau menghapus NKRI. Kita ke Malaysia pun ditangkap di Malaysia, berarti mau menghapus negara Malaysia. Kita ke Brunei pun ditangkap oleh Sultan Brunei karena dianggap ingin menghapuskan Kesultanan Brunei. Jadi kalau program khilafahnya langsung menyebut, ayo negara-negara Islam semua bersatu, NKRI nggak ada, negara Malaysia nggak ada, negara Brunei nggak ada, semua bersatu di bawah satu khalifah. Maka ketiga negara itu akan jadi musuh kita karena kita dianggap kompetitor kekuasaan. Karena dianggap kita ingin merebut kekuasaan, dan merebut kekuasaan dalam urusan politik sesuatu yang sangat sensitif, saudara. Jangan. Indonesia silakan tetap republik, Brunei silakan tetap kesultanan, Malaysia silakan ada di sana yang di Pertuan Agungnya, silakan atur masing-masing. Tapi tolong, satu, jadikan OKI sebagai lembaga musyawarah dunia Islam. Dua, itu tadi, yuk kita buat parlemen bersama bersatu negara-negara Islam. Tiga, kita bangun juga pasar bersama umat Islam. Yang keempat, saudara, yang kita harapkan dari negara-negara Islam ini, saudara, adalah pembentukan fakta pertahanan bersama dunia Islam. Eropa punya NATO. Satu anggotanya diganggu, seluruh negara NATO turun deh, Pak. Ukraina diganggu oleh Rusia, NATO turun semua. Rusia dikerubutin oleh Inggris, oleh Prancis, saudara, oleh Jerman. Kenapa? Mereka sudah punya fakta kesepakatan bersama. Kalau satu negara Eropa diganggu, seluruh negara Eropa sebagai anggota fakta akan turunkan tentara untuk membantu negara anggota yang diganggu, saudara. Sebenarnya Islam nggak ada. Mana ada fakta pertahanan dunia Islam? Nggak ada dia. Sampai hari ini. Makanya begitu Palestina dihancurkan habis-habisan. Mana fakta pertahanan? Mana negara-negara Islam bersatu? Masing-masing negeri ngirim tentara untuk menyelamatkan saudara kita di Palestina. Tidak ada. Nggak ada. Yang ada cuma satu persatu negeri membela Palestina. Iran mengirimkan roket-roketnya. Yaman mengirimkan roket-roketnya, saudara. Lalu Saudi di mana?
Qatar di mana? Emirat di mana? Kuwait di mana? Saudara. Yordania di mana? Mesir di mana? Nah, saudara, termasuk negara kita Indonesia di mana? Tentara kita banyak, senjata kita ada? Enggak ada, belum ada niatan dengan sekian tentara, saudara. Nah, tapi kalau kita punya fakta pertahanan dunia Islam, maka setiap negara oki wajib jadi anggota. Setiap negara oki harus kirimkan tentara, kirimkan senjata. Kalau ada salah satu negara Islam diganggu oleh negara-negara kafir, saudara. Ini sampai hari ini belum terbentuk ya, Pak. Belum terbentuk, baru sifatnya cuma bilateral aja. Iran diganggu, saudara, Pakistan maju. Kirim pesawat terbangnya. Bahkan pesawat terbang Pakistan sekarang ditaruh dua bendera. Bendera Iran dan bendera Pakistan. Negara Islam yang lain kemana? Gaza udah rata dengan tanah, saudara. Udah rata dengan tanah. Saudara, negara-negara Arab di mana? Bahkan Yordan menutup perbatasannya. Begitu juga Mesir menutup perbatasannya. Sehingga mujahidin dari berbagai negeri nggak bisa masuk. Jangankan bikin fakta pertahanan, untuk buka pintu perbatasan aja sampai hari ini sulit diperjuangkan, saudara. Tapi saya yakin, insya Allah ke depan, saudara, fakta ini akan terbentuk, saudara. Saya yakin. Doakan semua, amin. Jadi kalau Eropa punya NATO, dulu Uni Soviet punya Warsawa, maka Indonesia, Malaysia, Brunei, dan seluruh dunia Islam harus punya fakta pertahanan dunia Islam. Baik, yang keberapa sekarang? Yang kelima, saudara. Yang kelima, kita sudah mengusulkan FPI dari 15 tahun yang lalu, saudara, supaya dunia Islam ini punya mata uang bersama. Eropa bisa bikin euro. Eropa bikin mata uang bersama yang berlaku untuk seluruh negara-negara Eropa, namanya euro. Kenapa mereka bikin euro, saudara? Karena mereka kemarin babak belur menghadapi dolar Amerika. Dolar Amerika terus semakin lama semakin tinggi nilainya, sementara mata uang negara-negara Eropa semakin hancur. Akhirnya mereka bersatu, mereka musyawarah, lahirlah euro yang saat ini bersaing dengan dolar Amerika Serikat, saudara. Artinya, kalau Eropa lagi-lagi bisa bersatu, bikin mata uang bersama, kenapa negara Islam tidak bikin mata uang bersama? Kalau kita bikin mata uang bersama, bisa jadi, saudara, mata uang kita akan lebih tinggi daripada dolar. Tapi sekarang kondisinya, $1 udah 16.000. $1 cuma 16.000, ini apa ceritanya rupiah sebegitu hancurnya? Karena kita nggak bersatu. Makin hari rupiah makin hancur, makin hari makin melorot, saudara. Nah, tapi kalau kita bersatu, terserahlah nama mata uangnya apa. Mau dinar, silakan. Mau dirham, silakan. Mau cari nama lain, silakan. Kita nggak terpaku kepada nama, tapi kita terpaku kepada substansinya, bahwa harus ada mata uang yang berlaku di seluruh negara Islam. Kalau itu terjadi, insya Allah, saudara, negara-negara Islam akan jaya dan tidak akan dimakan dengan kepuasan ratusan dolar Amerika Serikat. Insya Allah. Kemudian yang nomor 6, kita sudah sampaikan perlu adanya penghapusan paspor dan visa antara dunia Islam. Perlu, saudara. Bagaimana caranya kita ke Malaysia nggak perlu pakai paspor, kita ke Saudi nggak perlu pakai paspor. Di negara Eropa, beberapa negara Eropa, mereka bersatu untuk masuk ke salah satu negara mereka, cukup pakai KTP negeri masing-masing. Coba lihat, sekian negara Eropa bersatu, cukup nunjukin IC-nya, kartu identitas yang mereka punya, mereka bisa keluar masuk sesama negara Eropa. Ini kita ke Malaysia saja, saudara, harus pakai paspor, harus ada visa, visanya dibatasin. Apalagi ke Saudi Arabia, setengah mati dapat visanya, saudara. Coba lihat, ada apa dengan negara-negara Islam sampai umat Islam dibatasi, nggak boleh masuk ke negeri-negeri Islam yang ada. Ini penyakit buat kita, ini perpecahan. Nah,
Nah maka itu kalau kita ingin menegakkan khilafah, ini sekat-sekat ini harus kita hapus dulu. Bagaimana sesama negara Islam tidak perlu pakai paspor, tidak perlu pakai visa, ya silakan pakai kartu negeri masing-masing sudah. Bisa kok diciptakan kalau memang para pemimpinnya itu serius. Dan ini lebih logis, lebih realistis ketimbang saat ini kita satukan dulu semua negara. Kalau semua negara disatukan, nggak ada mau nolak. Dulu Mesir dan Libya itu bersatu dari satu negara, namanya Republik Persatuan Arab. Tapi begitu di tengah jalan pecah lagi, Libya jadi negara sendiri, Mesir jadi negara sendiri. Sudah bagaimana kita mau satukan 100 negara Islam yang ada di dunia? Nah, itu yang maksud saya, jangan kita berkhayal, jangan bersikap utopis, tapi kita bersikap realistis. Kalau Oki bekerja, parlemen dunia Islam disatukan, saudara, kemudian ditambah mata uangnya disatukan, dan yang sudah saya sampaikan tadi semua, insya Allah pembentukan khilafah ke depan akan lebih mudah lagi. Yang terakhir, saya sebutkan saja, tidak usah saya jelaskan. Yang ketujuh, kemudahan asimilasi perkawinan antar dunia Islam. Ini juga perlu dimudahkan. Jangan sampai orang dari Indonesia mau kawin orang Malaysia, ngurusnya ruwet sudah. Atau orang Malaysia mau kawin orang Indonesia, ngurus persunatannya ruwet sudah. Kenapa mesti dibikin ruwet sudah? Orang Pakistan mau kawin di Indonesia permudah, orang Indonesia mau kawin di Pakistan dipermudah. Seluruh dunia Islam harus memfasilitasi. 8. Penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum di dunia Islam. Catat baik-baik bahwa kurikulum pelajaran matematika yang diterbitkan oleh orang-orang Barat berbeda dengan yang diajarkan antara di Eropa dengan yang ada di Indonesia, saudara. Berbeda jauh, saudara. Ada matematika kelas Asia, ada matematika kelas Eropa, saudara. Apa mereka pikir kita nggak mampu belajar matematika kelas Eropa? Siapa bilang? Juara matematika dunia datangnya dari Indonesia, saudara. Nah maka itu, saudara, perlu ada kurikulum di dunia Islam. Jangan sampai kita dikerjai oleh dunia Barat. Dan yang berikutnya, perlu ada satelit dunia Islam. Sekarang bagaimana kita mau perang melawan musuh-musuh kita? Orang dunia Islam aja satelitnya dibuat oleh Barat kok. Indonesia punya satelit yang buat Amerika. Satelit itu tempat menampung sinyal semua komunikasi kita. Jadi kalau presiden bicara sama menterinya, masuk ke satelit, Amerika tinggal nguping, saudara. Apa yang dibicarakan oleh presiden? Kenapa? Karena satelit itu bukan kita yang kendalikan. Yang buat Amerika, yang kendalikan juga Amerika. Maka itu ke depan dunia Islam bersatu. Mampu kok bikin satelit sendiri yang dunia lain nggak bisa menyadap kita, saudara. Anda bisa bayangkan deh, kalau presiden lagi ngobrol sama istrinya di kamar bisa disadap juga. Apa nggak kacau ini dunia, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah berikutnya, saudara, bahwa pendirian perlu ada Mahkamah Islam Internasional. Nah, Mahkamah Islam Internasional ini perlu. Jadi kalau ada di dunia Islam yang melakukan kezaliman seperti di Aceh tadi cerita Jutlinda, ada oknum-oknum tentara dulu yang melakukan kezaliman kepada rakyat Aceh. Kalau ada Mahkamah Islam Internasional, dia nggak bisa diadili di Aceh, bawa ke Mahkamah Internasional, sudah. Mesti seperti itu. Tapi ini umat Islam lemah. Jangankan mendirikan khilafah, 10 poin yang kita ceritakan tadi saja belum bisa dibentuk secara maksimal. Nah inilah kerugian kita semua. Jadi saya minta maaf, saudara, intinya saya mengajak semua bangsa Aceh. Yuk mari, saya tidak mengajak Anda berpikir Aceh merdeka, tapi saya mengajak yuk kita merdekakan Indonesia. Siapa bilang Indonesia sudah merdeka? 80 tahun kita dijajah oleh oligarki, oleh pejabat-pejabat yang bejat. 80 tahun, saudara, kita saat ini Indonesia masih dijajah oleh kekuatan asing. 80 tahun emas kita di Papua, minyak dan gas kita di Aceh, saudara. Di mana-mana tempat dikeruk oleh perusahaan-perusahaan asing. Siapa bilang kita sudah merdeka? Puluhan juta orang menganggur, tidak punya kerja di Ikhwan. Maka itu aja, yuk rame-rame kita berjuang. Bahkan bangsa Aceh
saya minta ada di barisan paling depan sebagai lokomotif, sebagai pemimpin. Ayo merdekakan Indonesia dari oligarki busuk, saudara. Takbir. Siap merdeka. Ini dipotong antara rekamannya. Ini Buzzer minta dipotong rekamannya. Judulnya Habib Rizik menyerukan Aceh merdeka. Padahal yang saya bilang bukan Aceh merdeka, Indonesia merdeka. Siap merdekakan Indonesia. Siap memerdekakan Indonesia sekali lagi. Takbir. Jadi saya nggak berbeda pendapat dengan Ibu Jutlinda, hanya beda konteks saja Bu Jutlinda. Nah, Bu Jutlinda bicara konteks Aceh, saya bicara konteks Indonesia. Yang penting saya minta semua saudara, yuk kita bersatu dan berjuang, insya Allah. Baik, yang beberapa pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yusuf Gordowi. Lebih banyak bukan pertanyaan, tapi lebih banyak masukan-masukan yang luar biasa. Dan saya tetap komitmen. Apa yang menjadi keluhan bangsa Aceh, saya dan Tripila, FPI, NPF Ulama, Pesada 212 tetap akan menyuarakan suara rakyat Aceh di pusat sana, saudara. Soal berhasil tidak berhasil itu urusan mereka. Kewajiban kita adalah berjuang. Soal menang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pertanyaan yang paling menarik, yang paling akhir, soal partai. Dijawab jangan. Udah siang ini. Baik, singkat saja saudara. Saya ini di Jakarta yang paling getol berkampanye bubarkan semua partai. Saya minta kabar bubarannya. Kenapa? Karena partai-partai ini saudara yang selama ini bikin ruwet negara dan berbahaya sistem partai saat ini. Ada salah satu pimpinan partai, dia menjadi salah satu pimpinan daripada DPR. Dia mengatakan dalam salah satu dialog, apa dia bilang? Kalau mau bikin undang-undang di Indonesia, nggak usah lobby DPR, kata dia. Nggak usah, lobby aja ketua partai. Partai di DPR ada berapa? Oh, ada 9. Ya lobby aja. Kalau mereka 9 setuju, ya di undang-undang. Saudara, ini kalimat berbahaya. Kalau 9 ketua partai dibeli, satu partai, satu ketua, 1 triliun. 9 orang ketua umum partai, cuma 9 triliun. Kecil bagi oligarki. Dia beli salah 1 triliun, terus dia pesan, bikin aturan ini, bikin undang-undang ini, bikin undang-undang minerba, bikin peraturannya begini. Yang memudahkan perusahaan dia untuk mengeruk kekayaan Indonesia. Saudara, begitu undang-undang itu muncul, oligarki tadi dia bisa mengeruk kekayaan Indonesia ribuan triliun. Apa artinya 9 triliun? Kecil saudara bagi mereka. Jadi orang-orang kaya bisa beli DPR. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Udah gitu nggak sampai di situ. Maaf, di pusat tadi kita cerita sudah. Kalau satu partai menguasai satu kementerian, kementerian tadi akan jadi ATM partai tersebut sudah. Dikeruk kekayaannya untuk mengembangkan partai. Real, fakta. Nggak sampai di situ. Saudara, dulu zaman Pak Harto, jabatan menteri, jabatan politik. Tapi jabatan dirjen, sekjen, saudara, irjen, dan ke bawah itu jabatan karir. Jadi orang kerja di Kementerian Dalam Negeri dari mulai saudara golongan yang paling rendah naik sampai jadi sekjen, naik sampai jadi irjen. Itu jabatan karir. Itu namanya meritokrasi. Orang diberikan jabatan berdasarkan karir dan prestasi. Dulu di zaman Pak Harto begitu, cuma menteri saja jabatan politik, dibagi-bagi buat orang politik, saudara. Di bawahnya semua jabatan karir. Begitu kita reformasi, masuk kita zaman reformasi sampai hari ini berubah. Sekarang di departemen-departemen, kementerian-kementerian bukan hanya menteri jabatan politik, tapi dirjen,
sekjen, dirjen, sampai kepala bagian, kalau nggak punya hubungan dengan partai, dengan mimpin akan nggak diangkat saudara. Bahkan ada satu kementerian, maaf, menterinya dari partai anu, saudara, tukang sapunya dari partai anu juga, saudara. Ini gimana ceritanya? Kekayaan dibagi-bagi di antara partai, saudara, nggak boleh. Ini merusak meritokrasi sehingga banyak yang tidak ahli diangkat jadi menteri bukan di bidangnya. Bukti, Jokowi ngangkat Nadiem jadi menteri pendidikan. Nadiem itu bos Gojek. Lah kok bos Gojek jadi menteri pendidikan? Akhirnya apa? Terungkap sekarang 9,9 triliun uang dalam pendidikan dikorupsi. Apa? Menteri Kesehatan, saudara, yang sekarang diangkat lagi dari zaman Jokowi menjadi Menteri Kesehatan. Ini Menteri Kesehatan bukan dokter, bukan ahli medis, dia bankir, ahli perbankan. Loh kok ahli perbankan diangkat jadi Menteri Kesehatan? Kan profesor dokter ahli kesehatan kita banyak. Kenapa bankir nggak diangkat jadi Gubernur Bank Indonesia, umpamanya, atau Menteri Keuangan, umpamanya? Kenapa Menteri Kesehatan? Karena kesehatan kita mau dibisniskan. Kacau di negeri, saudara. Kenapa? Karena meritokrasi tidak berjalan. Nah, itu sedikit di antara alasan kami. Kalau begitu jangan keluarnya bubarkan semua partai. Bubarkan aja udah semua partai, saudara, di Jakarta. Takbir. Ada yang nanya, Habib, kalau dibubarkan nanti pilih presiden bagaimana? Kan bisa calon independen. Bisa nggak calon independen? Bisa. Nggak perlu partai juga. Wah, Habib, nanti kalau nggak ada partai, bagaimana anggota DPR-nya? Nah, kan ada DPD yang dipilih tanpa partai, saudara. Dewan Perwakilan Daerah itu, saudara, DPD. Saudara, senator itu dipilih tanpa partai kok. Ganti saja DPD jadi DPR. Saudara, nggak perlu partai kita, tidak perlu partai. Indonesia bisa hidup tanpa partai dan Indonesia akan sehat tanpa partai. Insya Allah. Ada yang menarik. Pengurus P3 datang ke rumah saya. Habib, doain Habib. Kami mau bikin mau bikin kongres untuk reformasi P3. Doain Beb ya. Saya jawab, bagaimana doain? Orang saya mau bubarin partai. Kemudian ada partai baru namanya Partai Negoro, saudara. Dasar Segat dan bangun, rame-rame pengurus datang. Habib, kita minta didoain resmi, kita bikin partai baru. Ente gak ada kerjaan, yang lama kita mau bubarin, ente bikin yang baru. Masya Allah, kira-kira jelas, saudara ya. Dan saya nggak bisa panjang-panjang. Kalau bicara negara tanpa partai, ini perlu waktu yang banyak. Insya Allah kalau nanti saya ke Aceh lagi, ini bisa jadi judul seminar kita, saudara. Kita berseminar tentang bisakah Indonesia menjadi negara tanpa partai. Saya jawab, bisa. Saudi jadi negara tanpa partai, saudara. Nggak ada partai. Cina jadi negara, partainya cuma NATO. Dia doang, saudara. Yang pemilihan dia, yang pemilih dia, yang dari pejabat dia, saudara. Nah, jadi Indonesia tidak perlu partai. Dulu kesultanan di Indonesia, termasuk Kesultanan Aceh, berdiri tegak, saudara, menerapkan hukum Islam. Ada partai ya? Ada, saudara. Jadi siapa bilang Indonesia tidak bisa hidup tanpa partai? Jadi jangan kaget kalau di Jakarta orang partai pegel banget kalau udah ketemu saya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini namanya kita berbeda pandangan, silakan. Nggak apa-apa, saudara. Mau yang setuju boleh, nggak setuju boleh. Tapi saya berpikir bukan untuk mencari kedudukan dan kekuasaan, tapi bagaimana sistem meritokrasi, sistem jabatan karir berdasarkan prestasi itu bisa berjalan di Indonesia. Insya Allah. Nah, itu saja saya kembalikan ke luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta dijawab dengan tuntas. Secara umum sudah terjawab semuanya. Ini kita rembuk dulu. Ini waktu sebagaimana komitmen tadi 15 menit lagi. Zuhur kita jam 1 kurang 5 menit kalau nggak salah ya.
Jadi ada waktu kita harus komitmen dengan apa yang kita sampaikan. 15 menit sebelum zuhur kita clearkan karena nanti ada sesi foto. Ada sesi foto dengan guru kita. Kita sepakati, kita lanjut atau kita close? Lanjut atau foto? Pertanyaan atau masukan? Kita akomodir karena ini salah satu singa Aswaja Banda Aceh. Mana miknya? Mohon to the point ya Abi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang mulia, Buya beserta seluruh guru kami. Saya tidak bertanya dan tidak meminta masukan, tapi minta nasihat tadi. Nasihat kepada kami ini di Aceh yang muda-muda yang masih berdarah panas dari segala unsur akademisi, praktisi, dari organisasi yang sekarang sesuai dengan tema yang kita buat pada hari ini, merajuk ya, bukan merajuk ya, kalau merajuk bahasa Malaysia ya, merajuk bahasa Aceh ya. Oke. Jadi itu gitu. Kami di sini banyak elemen. Cuma sebahagian mungkin agak terlalu maju. Ini susah untuk bersatu. Ya. Ada yang masing-masing punya opini sendiri. Makanya kami butuh nasihat bagaimana kita bersatu sesuai dengan isi dari ceramah Habib dan juga sesuai dengan doa yang saya perhatian kepada satu perkataan doa dari Abuya bahwa semoga Allah memelihara kita dari akhlak syaitan, menjauhkan kita daripada akhlak syaitan. Syaitan itu kan selalu mengatakan aku lebih baik, ana khairum minhu. Ini sekarang ada di antara kami yang muda-muda ini hari ini sudah ada yang nggak lagi mengakui ulama. Udah menyerang ulama, nggak ada lagi ulama. Mungkin dalam gambaran dia ya di sana mungkin di rimba laut Turki yang namanya pada. Padahal kita ada ulama pesantren, ada Huda, ada MPU, semuanya itu ulama. Ya kalau kamu nggak akui ya buat ulama kamu ataupun kamu itu ulama. Itu ini perlu ditekankan. Ya, mungkin juga kepada anggota kita yang sini di Aceh. Ini yang pertama. Yang kedua juga dai-dai yang terlalu offset tadi. Tadi Habib menceritakan masalah Soekarno, menceritakan masalah Aceh itu kayaknya itu semua bisa Habib tanggung jawabkan. Ada referensinya. Ini sekarang kita di Aceh macam-macam, udah dongeng semuanya. Udah Nabi Adam turun di Selawah, Gunung Selawah dibuat oleh Ibnu Batuta, Salaman Selimong, Afwan apa, oleh Panai Demel Yahoo. Maka itu perlu beri masukan kepada kami supaya kami lebih cerdas, lebih mendapatkan perhatian pada dunia bahwa orang Aceh ini bukan cerdas dan tetap pemberani, dan saya Habib di antara orang yang dikeroyok oleh dua negara beberapa bulan kemarin karena memprotes film bid'ah, karena saya membela para habaib dan membela pakaian bersufi, membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Masya Allah, luar biasa. Apa yang beliau sampaikan tadi ini merupakan realita yang terjadi bukan hanya di Aceh, tapi hampir di seluruh tanah air kita. Saat ini ya banyak sudah masyarakat yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam sehingga mereka nggak lagi menghargai ulama. Nah, saya mau ingatkan di sini, hati-hati. Perjuangan sehebat apapun yang kita perjuangkan, jangan sekali-kali meninggalkan ulama. Dalam urusan apa saja, tolong ulama jangan ditinggal. Nah, yang lucunya begini saudara, kalau sakit nyari ulama, minta air didoain. Mau kawin cari ulama, minta dibacakan khutbah nikahnya. Ada yang meninggal cari ulama untuk mimpin tahlilnya. Usaha nggak laku-laku cari ulama, minta ajiannya bagaimana supaya bisa laku. Begitu milih pemimpin, ulama ditinggal. Ini ironis saudara. Sakit nyari ulama,
dagangan laku nyari ulama, mau kawin nyari ulama, keluarga meninggal nyari ulama. Begitu ingin memilih seorang pemimpin, ulama ditinggal. Dia merasa ulama nggak ngerti urusan politik, ulama nggak ngerti urusan dunia. Dia merasa ulama itu nggak ngerti apa-apa soal pilkada, soal pilpres, soal pilek. Dia pikir ulama itu udah nggak usah ditanya lagi. Mereka merasa lebih pintar dari ulama. Saudara, jangan lupa saudara, ya mungkin si ulama dia tidak ngerti urusan politik, mungkin si ulama dia tidak paham urusan-urusan pilkada, pilpres, saudara. Tapi ulama itu punya ainul basirah, punya mata hati yang mampu untuk menembus masalah, yang mampu untuk menembus perkara. Saudara, ulama itu punya mata hati yang kita nggak punya. Ulama itu saudara, berapa banyak yang Allah berikan nurul basirah, saudara, cahaya yang dia bisa menembus. Oh, kalau ini jadi pemimpin, ini bakal nggak bagus kami punya daerah, ini bakal nggak bagus nasib rakyatnya. Nah, yang begini gak usah nanya ilmunya dari mana. Karena kalau ulama dapat nurul basirah, itu bukan dari ilmu belajar, tapi itu merupakan maunah dan karamah yang diberikan oleh Allah kepada para ulama. Saudara, tolong, kalau kita saudara dalam urusan dunia, dalam urusan dagang, ada yang meninggal, mau kawin, ini itu, minta doa ulama. Urusan kepemimpinan lebih penting dari urusan itu semua, saudara. Mestinya urusan kepemimpinan tanya kepada ulama. Itu satu dulu saya mau garis bawahi. Nah, yang kedua, tapi ulama juga mesti benar. Jangan ulama membuat umat jadi bingung. Maaf, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah mengingatkan ulama itu ada dua, ada ulama khair, ada ulama su. Ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk, saudara. Cirinya gampang kok. Ulama yang baik, ilmu dan amal seiring segala. Dia menjalankan segala kewajibannya, dia meninggalkan segala yang dilarang, saudara. Dia tidak berbuat maksiat, dia tidak menghalalkan yang haram, dia tidak mengharamkan yang halal. Dia tetap mengucapkan yang hak itu hak, yang batil itu batil dalam situasi bagaimanapun juga. Sementara ulama-ulama yang yang buruk mudah dilihat kok. Kalau dia sudah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menjual ayat, menjual hadis, memutarbalikkan dalil, saudara, jilat sana, jilat sini, dia juga ikut-ikutan berbuat maksiat, bahkan mendukung orang yang korupsi. Yang begini ulama tinggalkan. Nah, jadi yang saya maksud tadi ikut ulama jangan ditinggalkan, ulama-ulama yang istiqomah. Kalau dalam bahasa ceramah saya, ulama ada dua. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Itu kalau bahasa ceramah saya. Ulama ngajak kita ke surga. Kalau ulama-ulamaan ngajak kita ke surga-surgaan, saudara. Nah, tinggal kita pilih aja. Mau ikut ulama atau ikut ulama-ulamaan. Nah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Terima kasih banyak, Ustaz. Luar biasa penyampaiannya tadi. Tolong ulama jangan ditinggal. Dan kenapa? Satu, ulama tempat kita bertanya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah nyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak tahu. Allah yang suruh, Allah yang perintah. Ini ayat ini saja sudah cukup dari dalil betapa tinggi dan betapa penting kedudukan ulama. Yang kedua, saudara, dalam Al-Quran Allah yang menyatakan yarfa'illahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Artinya, saudara, Allah memuliakan ulama. Allah meninggikan kedudukan ulama. Kita sebagai hamba Allah wajib meninggikan dan ditinggikan oleh Allah, memuliakan yang dimuliakan oleh Allah. Nggak boleh ada komentar lagi. Ulama tempat kita bertanya, kedudukan yang dimuliakan Allah, wajib kita muliakan mereka, jadikan mereka sebagai tempat bertanya kita. Yang ketiga, Nabi yang mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah saudara pewaris para nabi. Kita nggak ketemu nabi saat ini, tapi kita ketemu pewarisnya, yaitu para ulama-ulama istiqomah yang ada di sekitar kita. Yang keempat, Allah menyebutkan dalam Al-Quran
Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya saudara, yang betul-betul takut kepada Allah hanya dari mereka hamba-hamba Allah yang berasal dari kalangan ulama. Yang kelima, nggak sampai di situ. Ulama itu sumber ilmu. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, innallaha la yaqbitul ilman yantazi'u minan nas, intiza'an yantazi'u minan nas. Walakin Allah yaqbitul ilma biqabdil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja dari tengah-tengah umat manusia. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama, yaitu dengan mewafatkan ulamanya. Begitu ulama wafat, ilmunya dibawa, saudara. Berapa banyak sih muridnya yang sudah mewarisi 100% ilmunya, saudara? Kadang-kadang murid baru dapat 10%, ada baru dapat 20%, ada dapat 50%, sisanya dibawa mati oleh si ulama, saudara. Ya contohnya di Aceh saat ini. Di Aceh saat ini kita mencari ulama-ulama sekelas Abu Tumin, Abu Kutakrem, yang alim, soleh, akhlaknya bagus, berani, saudara. Gak mudah, saudara. Tapi ulama-ulama besar ini sudah meninggalkan kita. Allah yarhamhum rahmatan wasi'ah. Nah, jadi mumpung sekarang Allah belum ambil semua ulama kita, masih ada ini guru kita, saudara, Abu Hasbi, masih ada guru-guru kita yang lain. Yuk kita timba ilmu mereka. Jadi saya setuju yang disampaikan tadi, jangan lagi ada yang kurang ajar kepada ulama. Tanyakan kepada ulama, jangan urusan kita apa-apa. Tapi ingat, ulama yang betul-betul ulama, bukan ulama hari ini teriak haram, begitu dapat amplop jadi halal. Nah, ini yang begini nggak usah dipakai, saudara. Nah, tapi kalau ulama istiqamah, kita ikuti mereka. Insya Allah, mudah-mudahan Aceh akan melahirkan lebih banyak ulama-ulama umat untuk memimpin Aceh ke depan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Jadi maaf kalau saya terlalu bersemangat jawab ini, karena di Indonesia lagi krisis. Ulama di mana-mana dihina, dicaci maki, saudara. Dan saya nggak kaget kalau ulama dihina. Allah sendiri dihina, Nabi dihina. Kalau sudah Allah dihina, Nabi dihina, apalagi ulama, saudara. Dan yang lebih mengagetkan lagi, penghina Allah, penghina Nabi, penghina ulama. Kami sudah laporkan ke Mabes Polri, saudara. Semua kami laporkan. Saya bentuk tim advokat, tim pelapor. Kita kirim ke Mabes Polri, bawa saksi, bawa bukti, nggak diproses. Makanya berkali-kali saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo, pecat Kapolrinya, ganti dengan yang baru, yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang peduli kalau Allah dihina, yang peduli kalau Nabi dihina, yang peduli kalau kiai-kiai ulama dihina, saudara. Bahkan yang lebih parah lagi apa Pak? Ulama bukan lagi dihina, dikriminalisasi. Yang bukan kejahatan dianggap kejahatan, dipidanakan, diadili, dijebloskan ke penjara. Masya Allah. Saudara, saya pikir nanti insya Allah di kesempatan lain saya akan bicara lebih panjang lebar lagi, dan nanti malam kita akan bertemu dalam acara tabligh akbar. Siap hadir? Siap datang? Takbir! Saya minta maaf kepada semua yang hadir di sini kalau dalam penyampaian saya ada yang salah, yang khilaf, yang kurang berkenan di hati. Tolong bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya terima kasih atas waktu yang diberikan saat ini. Nah, setelah ini silakan para tokohnya, para ulamanya, kita boleh untuk foto bersama. Saudara, khususnya yang udah minta foto tadi. Nah, cuma saya mau ingatkan, tidak, saya tidak pernah foto dengan perempuan tanpa istri, tidak. Nah, ini persoalannya istrinya nggak ikut ini. Nah, saya biasanya kalau foto dengan perempuan itu di kanan saya taruh istri saya, di kiri saya taruh putri saya. Nah, habis itu baru boleh perempuan. Tapi nggak usah berkecil hati. Saya bisa foto dengan ibu-ibu, yang penting sebelah kanan suaminya, atau mahramnya, saudara. Jadi jangan saya di tengah, kanan perempuan, kiri perempuan, di foto kirim ke Jakarta. Di Jakarta pikir istri baru. Jadi saya mohon maaf. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa foto bersama, diatur saja oleh panitia. Dari saya cukup sekian. Subhanallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan guru kita bersama pada hari yang berbahagia ini. Saya selaku moderator